Waalaikum. Waalaikum Pak Robin. Iya, waalaikumsalam. Pak Robin, Anda kan Kristen, betul? Iya. Ya, Anda Kristen. Anda kan sudah tidak menyembah anak manusia, betul? Dari mana? Apakah? Ya kan Pak Robin pernah naik ke saya Kristen Nandar, tapi saya tidak pernah menyembah Yesus karena dia adalah manusia, dia adalah utusan. Oke, anakku. Nah, benar. Ya. saya dulu diskusi dengan Bapak karena Bapak tidak pernah menyembah Yesus. Karena Yesus adalah manusia, dia adalah utusan, dia adalah nabi. Cuma satu yang belum saya tanyakan. Apakah Anda menyembah Roh Kudus? Jawab. Apa gimana? Sorry. Yang Maha Kuasa. Sebentar. Saya tanya dulu, apakah Anda pernah menyembah Yesus? Anda katakan saya sudah bertobat, saya tidak menyembah Yesus karena dia adalah manusia dan nabi utusan Tuhan. Oke. Tapi saya lupa. Lupanya adalah saya belum bertanya kepada Anda, apakah Anda menyembah Roh Kudus? Ya, saya menyembah Maha Pencipta. Menyembah Roh Kudus? Tidak. Tidak. Roh Kudus Kenapa itu Anda hanya tidak? pemberian. Gimana? Roh Kudus itu hanya pemberian. Oh, Saya bukan mau Tuhan. tanya, Bukan yang Maha Kuasa berarti. Bukan. Berarti ya udah Bapak ini harusnya masuk Islam aja. Sudah tidak percaya Roh Kudus Tuhan, sudah tidak percaya Yesus Tuhan. Bapak seharusnya login. Saya punya agama tauhid. Ya. Saya nggak menggunakan agama manusia. Itu intinya. Mohon maaf. Anda mengatakan Anda agama Katolik. Katolik menyembah Yesus, Pak. Saya bukan agama Katolik, saya agama tauhid. Tahu tauhid nggak? Agama tauhid. Iya, itu. Oke, jadi Kristen tauhid ini ya. Benar anakku. Benar, Nandar. Iya, berarti Bapak ini pengikut Yesus yang setia, cuma kesetiaan Bapak kepada Yesus belum sempurna kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, karena sekarang ini keselamatan itu hanya ada pada Nabi Muhammad. Iya Pak, jadi keselamatan ini sekarang ini ada pada Nabi Muhammad. Intinya begini, keselamatan tidak ada pada manusia. Siapapun itu manusianya, tidak akan ada keselamatan. Tapi bagi yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Tidak Diketahui, ya itu ada. Itu bagi saya. Jadi saya memiliki yang namanya tauhid, agama tauhid. Kalau sebenarnya kalau saya suruh pilih, mending saya jadi berserah diri gitu. Jadi saya bisa hidup bukan karena nabi, bukan karena rasul, ya bukan karena ayat suci. Saya bisa hidup karena yang Maha Kuasa, yang tidak kelihatan, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Ya, yang tidak bisa disamakan dengan apapun dan tidak bisa diukur oleh manusia manapun. Nah itu anakku Nandar ya. Jadi makanya ketika aku naik kemarin ke Majuma, ya semua mereka pada mundur. Karena apa? Saya nggak bisa terubahkan. Nah gitu. Ya. Begitu juga Rik. Mohon maaf Pak, karena hidayah karena hidayah itu hanya hak prerogatif Allah. Jadi kami nggak bisa memaksakan Anda. Sebentar Pak Robin. Cuma saya apresiasi Anda karena Anda sudah tidak menyembah Yesus. Itu yang kami apresiasi. Satu. Yang kedua, sebentar Pak, sebentar. Terima kasih buat apresiasinya ya. Ya, yang kedua Anda juga tidak menyembah Roh Kudus. Itu juga kami apresiasi. Terima kasih. Manusia itu akan jadi racun bagi saya. Banyak sekarang pujian-pujian dari manusia. Itu nggak perlu bagi saya. Iya, saya nggak memuji Pak, saya mengapresiasi. Oke. Terima kasih. Iya, beda. Memuji dengan mengapresiasi itu, apresiasi itu adalah manifestasi dari kita menghargai sesama. Oke, kalau begitu, ya. Ya, sama-sama. Nah, iyalah. Hargai Nandar ya. Iya. Sama-sama. Terima kasih. Baik. Ya. Anda tahu kalau tauhid itu benar dari mana? Hah? Dari yang Maha Kuasa sendiri. Jadi yang Maha Kuasa itu sudah ada pada diriku. Itu. Kuncinya. Ini manunggaling kaula Gusti ini. Ya, si Bapak mah, ya mah manunggaling kaula Gusti Bapak eta hati-hati si Bapak mah ajaran. Saya hidup, saya kasih napas baru saya belajar dari manusia ini enggak. Saya belajar, makanya saya lebih condong kepada tauhid.
itu ya, beragamakan Iya, tauhid dan yang pengetahuan. mengajarkan Bapak tauhid itu adalah Sang Pencipta sendiri, betul? Benar, benar, benar. Ya, itu yang saya maksud. Melalui apa? Melalui apa? Melalui miliknya, melalui miliknya. Si, ya melalui miliknya itu apa? Ya, yang dikatakan ya, yang sehingga saya bisa hidup, bisa berbicara apa? Dengan apa saya bisa berbicara? Gini, Kalau gini. saya ini nggak bisa berbicara, dengan ruh lah. Gini. Oke, kalau kami kan dalam iman kami Allah mengutus nabinya Yesus, Yohanes Pembaptis, Musa, Harun, Yesaya, Hizkia, gitu kan? Elia, Elisa, David, Salomo, Abraham, untuk mengenalkan kepada manusia bahwa Tuhan itu adalah satu. Tuhan itu adalah the one and only, satu yang tidak ada duanya. Nah, itu melalui para nabi. Para nabi, sebagian rasul itu dikasih kitab. Ada kitab Torah kepada Moshe atau Musa, kitab Injil kepada Yesus, Quran kepada Nabi Muhammad. Yang Anda ikuti ini Quran, Injil, apa Torah, sehingga Anda mentauhidkan Yang Maha Kuasa. Jawab, Pak. Oke, satu juga nggak ada yang saya ikutin. Saya berserah kepada Wah. hidup saya. Satu pun nggak ada yang saya ikutin itu. Jadi berserah kepada hidup saya. Karena hidup saya bukan Injil yang Jadi diberi. Bapak, Hidup saya bukan Al-Quran jadi yang Bapak bukan diberi. Injil. Jadi Bapak tidak mengikuti Injil. Oh, Benar, bukan benar. Injil, tidak mengikuti Quran. Tidak. Jadi saya mengikuti Yang Maha Kuasa. Melalui apa? Melalui hidup saya. Nah, gitu. Tidak mengikuti Torah juga. Benar, semua itu. Saya nggak percaya kepada tulisan manusia. Apapun itu, sebenar apapun itu. Saya hanya percaya Aduh. yang menciptakan saya. Nama yang menciptakan Bapak namanya siapa? Yang Maha Kuasa. Kalau dengan bahasa Indonesia. Yang Maha Kuasa Yang itu saya kan imani. sifat. Yang Maha Kuasa itu kan sifat. Jadi Yang Maha Kuasa itu begini. Ya, sifatnya yang tidak bisa diukur. Ya, benar. Ya. Iya, namanya Itu yang siapa? Namanya Maha Pencipta. Saya lebih condong kepada Maha Pencipta. Yang Maha Pencipta itu plural, maksudnya dia universal. Saya juga bilang sama Allah itu Maha Pencipta, Pak. Allah Jadi itu Maha begini, Pencipta. yang Maha Pencipta itu nggak bisa diukur oleh manusia. Nandar termasuk juga. Bahkan ulama, ustadz, pendeta nggak bisa mengukur. Enggak, namanya siapa? Iya, nama Tuhan Bapak Robin ini siapa? Nama Tuhan saya nggak perlu punya nama. Yang penting Maha Pencipta saja gitu. Oh, berarti Bapak ini Buktinya kayak apa? Bahwa Maha Pencipta itu ada. Nah, Buktinya teman-teman. apa? Bahwa Maha Pencipta itu ada. Saya hidup. Begitu, Iya. saudaraku. Kalau mohon maaf ini yang banyak yang typing Bapak ini ateis. Bukan, teman-teman, kalau ateis itu nggak percaya Tuhan. Dia ini percaya Ya, satu Tuhan. ateis juga bukan. Jadi apa yang ada di dalam dunia ini bukan semua. Begitu. Apa yang ada di dalam dunia ini bukan. Itu aja Tapi intinya. mohon maaf. Tapi KTP Bapak kan Kristen. KTP Bapak kan Kristen. Ya itu secara kepemerintahan. Jadi secara iman beda lagi. Ya iman Oh, itu nggak bisa KTP-nya. diukur dengan dunia ini. Baik. Iya. KTP-nya masih Kristen. KTP-nya masih Kristen. Iya, itu kepemerintahan. Ya, Oke. itu kepemerintahan ya. Ya. Karena kan dulu kan nggak ada agama. Begitu. Itu administrasinya aja gitu, sebagai administrasi. Kalau Bapak itu beragama gitu ya. Secara Benar, administrasi Bapak Kristen gitu. Iya. Istri Secara- tauhid juga apa Tritunggal? Istri Sama dengan saya. Dulu Istri mah, sudah- dia dulu mah Kristen Enggak, Tritunggal. sekarang karismatik dulu. sekarang udah ikut Bapak. Dulu kan masih suka marah-marah. Benar, iya. Coba. Dia udah berserah, nggak mau marah-marah lagi. Jadi Enggak, dia maksudnya belajar udah berserah enggak kepada nyembah kita. Yesus. Udah enggak nyembah Yesus Enggak. istrinya. Oh, sudah enggak. Coba, Bang. Saya ingin kenalan. Dulu kan suka marah-marah sama saya. Sekarang saya lagi di Pulau Batam ini. Oh. Ya. Oh, di Batam. Iya. Di mana, Pak? Di Tanjung Piayu. Oh, lagi jalan-jalan ya? Iya, lagi jalan-jalan sekalian ya melayani orang banyak lah, menyampaikan kebenaran yang Maha Kuasa. Oh, berarti Bapak punya jemaat juga. Enggak, saya nggak punya jemaat. Itu nyampaikan kebenaran. Jangan coba-coba mengatakan kita punya jemaat. Semua yang ada di dunia ini adalah jemaat yang Maha Kuasa. Nah itu, ini sering kali dalam kegiatan saya lihat suka kali mencuri jemaat. Ya, terus yang Maha Bapak Kuasa. Terus Bapak menyebutnya itu siapa tadi? Menyampaikan kebenaran kepada manusia. Maksudnya manusia yang mana tuh?
Jadi begini, saya menyampaikan ketika manusia itu bertanya. Kalau nggak bertanya, saya nggak mau menyampaikan. Ya, sampaikanlah kebenaran yang Maha Kuasa seperti apa, pengenalan yang Maha Kuasa itu seperti apa, ya, yang tidak bisa diatur oleh apa, yang bisa hanya mengatur hanya yang Maha Kuasa itu sendiri. Jadi yang mengatur manusia ini semua tetap kembali kepada yang Maha Kuasa itu sendiri. Baik, baik. Jadi kalau ada manusia mengatur manusia itu perlu berhati-hati. Seperti saya pribadi berhati-hati. Makanya baik. seperti Nanda luar biasa, nggak mau mengatur orang. Ini perlu, siap. ya. Siap, Bapak. Jangan sempat kita Tapi mengatur saya orang. mau bertanya dulu, Pak. Mohon maaf kan, Boleh. beberapa bulan yang lalu, ya tahun lalu lah 2024, istri Anda kan marah-marah sama saya dan dia Yesus Kristus Tuhan, Iya. Yesus Kristus Tuhan. Nah, Iya. kok bisa sekarang istri Anda sudah tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan? Ceritanya Karena bagaimana? kan saya sampaikan, jangan Gimana, mempertuhankan coba? manusia. Kan saya sampaikan. Jadi semua ada waktunya, anakku Nandar, ada waktunya. Ya. Oh, Jadi yang Nandar juga ngikutin menyampaikan Bapak berarti baru istri. Yang ngikutin Bapak baru istri. Iya. Memang Anak-anak ini masih Kristen. harus dari keluarga dulu, dari kita Iya. sendiri dulu. Jangan langsung ke orang lain. Dan Udah berapa kita lama? supaya apa kita tunjukkan. Gitu. Siap. Boleh diceritakan, Pak, awal mulanya bagaimana istri Bapak yang tadinya nyembah Yesus, nyembah Bapak dan anak, nyembah Bapak, anak dan Roh Kudus, tiba-tiba ikut cara beragama seperti Bapak yang menyembah satu Tuhan saja, yaitu Sang Pencipta. Itu gimana Enggak, ceritanya? bukan satu Coba. Tuhan saja. Bukan Ya. satu Tuhan saja. Jadi itu sangat keliru. Saya menyembah Tuhan yang tidak terukur. Nah itu saya sampaikan kepada istri saya. Jangan pernah kau ukur Tuhan. Kau katakan juga satu, jangan. Ya, tidak ada yang bisa mengukur Tuhan. Tidak ada yang bisa makanya tidak bisa disamakan dengan apapun. Ya. Karena dia tidak memperanakkan dan tidak peranakkan. Itu jelas. Oh, Ya. itu mah Islam, Jadi, Pak. ada Tidak ciptaan beranak ini, dan tidak Pak. diperadakan itu Islam. Itu Quran surat Iya, Al-Ikhlas. Genat, intinya kan Tuhan kan nggak punya anak, namanya itu bukan Tuhan, ya. Intinya gini, contohnya, setelah belum ada dunia dan langit ini, Tuhan sudah ada. Sebelum ada manusia ciptaan, mau itu rasul, mau itu nabi, Tuhan sudah ada. Ini yang perlu kita sembah. Ya, ini makanya saya katakan pada istri saya, jangan menyembah yang sudah ada, tapi sembahlah yang tidak ada, tetapi sudah ada dahulu. Jadi begitu, sebelum ada langit dan bumi ini, ya kita kan hanya baru-baru ini kita bisa mengenal Tuhan itu karena apa? Ada langit dan bumi, ada manusia. Kalau seperti saya tidak seperti itu. Sekalipun tidak ada langit dan bumi ini, saya tetap percaya kepada Maha Pencipta. Sekalipun dia tidak terlihat. Nah begitu iman saya, anakku Nandar. Jadi saya tidak akan tergoyahkan. Ya begitu. Ya silakan. Baik. Yang saya tanya perjalanan rohani istri Anda sehingga ikut aliran atau kepercayaan yang Bapak imani itu bagaimana? Kan awal mulanya keras sama saya. Kalau kita sebentar, Pak. Kalau kita kalau kita ngobrol, Yesus Tuhan kita, Yesus Allah Bapa, ya kan dia terlalu biasanya apa ya namanya itu tantrum gitu kan. Nah sekarang tiba-tiba jadi pengikut Bapak, apakah karena cinta? Jangan-jangan cuma karena ini suami saya kasihan sendirian saja kepercayaannya saya juga ikut, apa gimana itu? Kemudian ketika berpindah dari ajaran Kristen kepada kepercayaan yang Bapak sekarang ini syaratnya bagaimana? Kalau dalam Islam kan syahadat. Kalau Bapak itu gimana? Apa dimandiin? Kembang 7 rupa, 7 warna, apa gimana? Tidak seperti itu. Itu ajaran manusia. Tidak seperti itu. Jadi ikhlas. Dia harus belajar ikhlas menerimanya. Iya, caranya ini gimana? yang penting. Jadi dengan ikhlas bagaimana? Setelah kita jabarkan masalah dia terima nggak terima, itu urusannya dengan Pencipta. Jadi ketika ya puji Tuhan ya, kita sangat berterima kasih kepada Maha Pencipta. Karena apa? Dia responi dengan positif. Oh iya benar ya. Saya lebih condong kepada apa dunia ini. Saya lebih condong apa? Lebih menyembah dunia ini. Hati-hati, ya. Dunia ini bisa terada. Saya katakan, dunia ini bisa ada karena Maha Pencipta. Jadi apa buktinya bahwa Pencipta itu ada? Iya ini. Emang ada manusia bisa menciptakan langit dan bumi? Tidak akan bisa. Sehebat apapun manusia di dunia ini, ya. Emang ada manusia bisa menciptakan manusia? Tidak akan bisa. Tetapi tetap yang Maha Kuasa, yang tidak kelihatan tetapi ada. Saya sudah katakan, langit dan bumi ini, ketika langit dan bumi ini tidak ada, apakah Tuhan tidak ada? Sudah. Nah ini yang perlu kita imanin. Bukan dengan ajaran yang tertulis, itu banyak dikurangi. Sekarang ya dalam kekristenan banyak ditambahi, banyak dikurangin. Oh, dari mana Bapak tahu? Sebentar, mohon maaf. Dari mana Bapak tahu dalam ajaran Kristen ditambah dan dikurangi itu dari mana, Pak?
Contoh. Dikatakan yang maha kuasa melalui utusannya seperti Yesus atau Isa Al-Masih kalau dalam Muslim. Jangan menyembah manusia. Toh jadi begitu. Begitu Jadi, Nandar. Jadi kalau menyembah manusia itu bukan ajaran Sang Pencipta. Bukan. Itu ajarannya daripada si Dajjal atau iblis. Jadi kalau menyembah manusia itu ajaran si Dajjal. Benar. Waduh. Karena yang maha kuasa tidak pernah ajarkan itu. Jadi paham. Makanya saya ajarkan istri saya supaya berserah diri kepada yang maha pencipta. Sebentar. Tanpa Pak, mohon maaf, Bapak kok pakai istilah Islam, Dajjal. Dajjal itu kan istilah Islam. Iya, kalau dalam Kristen iblis, dalam Islam kan Dajjal, namanya iblis, si iblis atau setan, atau satan. Jadi gitu, itu ada, karena yang maha kuasa itu ajarkan di dalam roh saya, diajarkan untuk apa? Untuk melakukan itu, supaya jangan menyembah manusia, supaya jangan menyembah dunia ini. Itu yang diajarkan melalui roh saya, melalui milik yang maha kuasa itu tadi. Karena saya bisa hidup karena ada milik yang maha kuasa pada saya, pada Nandar juga, pada kita semua umat manusia. Jadi kalau kita tidak memiliki ruh, kita tidak akan bisa berbicara seperti ini. Karena ruh itu nggak pernah mati. Yang mati itu hanya jasad. Yang bisa menjadi bangkai itu hanya jasad tubuh kita. Begitu. Jadi ini harus kita pahamin. Saya pahamin ini lebih dalam. Oh iya, kalau tanpa ruh saya nggak bisa bergerak. Benar. Sehebat apapun, seganteng apapun, sekasep apapun seperti Nandar kan kasep anakku, tidak akan bisa hidup. Gitu. Pinter Bapak. Terus ibadah Bapak seperti apa Pak? Kalau Kristen kan nyanyi-nyanyi, kalau orang Islam kan sujud, sholat. Sujud dengan berdoa, berdiam diri di kamar. Gimana sholat? Itu. Enggak, ibadahnya sujud. Sujud, berdiam diri dan memohon kepada yang maha kuasa, begitu. Jadi memohonnya pakai bahasa apa Pak? Tubuh saya, bukan bangunan. Tempat ibadah saya adalah tubuh saya sendiri. Karena tubuh saya ini dibangun oleh yang maha pencipta. Bukan manusia yang membangun. Kalau bangunan kan manusia yang bangun. Itu benda mati. Maka itulah keyakinan saya. Jadi beda dengan Kristen. Kalau Kristen kan banyak kebangunan. Itu nggak bisa bergerak. Yang bisa bergerak tubuh kita ini. Itu. Makanya bangunan yang dibangun oleh yang maha kuasa, maha pencipta adalah tubuh saya. Makanya saya persembahkan kepada maha pencipta itu kembali. Begitu dengan apa? Dengan setiap tindakan saya, dengan setiap perilaku saya. Karena apa? Sekarang kita berbicara didengar sama maha pencipta. Sekarang kita berkata apapun dilihat oleh maha pencipta. Makanya apa yang nggak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi maha pencipta. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang tersembunyi sekalipun dia lihat. Tapi kalau manusia punya keterbatasan, makanya itulah dalam kekristenan banyak sekarang menyembah yang keterbatasan. Nah, tapi dia pertahankan. Sekalipun salah dia pertahankan. Kenapa? Sudah melalui doktrin. Doktrin pada apa? Pada manusia-manusia sekarang. Begitu. Makanya aku sangat melanggar doktrin daripada manusia. Mau itu Bapak Gembala, mau itu pendeta, pokoknya selagi manusia. Saya itu lawan. Baik. Biarkan saya. Mohon maaf Pak. Gitu. Kalau dalam kepercayaan Bapak, kalau Bapak misalnya meninggal dunia itu dikubur atau dibakar atau di apa Pak? Kalau saya udah meninggal dunia saya nggak peduli, sama seperti dahulu kan banyak orang bergelimpangan seperti nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang mengurus saya nggak apa-apa. Jadi saya begitu. Biarkan yang maha kuasa. Kenapa? Tanah namanya kematian itu nggak berbeda dimanapun kita Yang dari tanah harus kembali ke tanah. Mau di atas tanah pun kita tetap aja. Tapi kan yang melihatnya orang yang menciumnya kan pasti kebauan, pastilah dikubur. Maka kalau bagi saya itu nggak apa-apa, namanya udah mati. Siap. Begitu. Mohon maaf nih, Bapak ada kegetiran apa terkait Kristen? Kenapa dari Kristen kok langsung pindah kepercayaan semacam ini? Ada kegetiran apa? Ada kepahitan apa? Kenapa? Jadi kekristenan sekarang banyak hanya berkata-kata, berteori pintar. Tuhan yang maha kuasa nggak butuh itu, butuh tindakan. Nah, banyak dalam kekristenan sekarang berteori. Dalam ayat yang benar saja kan mereka berteori doang. Dan dikatakan jangan mempertuhankan manusia, udah berteori kan? Hanya berteori saja. Yang penting itu adalah melakukan, Karena ini yang dinilai oleh Maha Pencipta, bukan berteori. Sekarang banyak orang berteori. Saudara anak Nandar banyak. Dan ini yang saya perlu sampaikan, tapi terserah itu hidup ini pilihan,
Ya, kita tidak boleh memaksa. Anak Kunanda juga kan ketika menyampaikan kebenaran nggak bisa pernah memaksa. Itu saya luar biasa bagi anak Kunanda ya. Saya pernah ikuti PT-nya terus, ikuti semua komal-komal yang nggak pernah yang namanya pemaksaan. Bagus itu. Ya, mau terima nggak terima, yang penting Nanda sudah menyampaikan yang benar. Mantap. Seperti kemarin seperti Mas Edis. Ini semua dari saya ini. Saya udah naik, Edis sudah naik. Ya, akhirnya saya tegur dua aja dia dalam menyampaikan sesuatu itu jangan pernah memaksa. Kamu boleh menyampaikan tapi dengan data nih yang benar, ya, yang kamu kepercayain. Ya, tapi jangan pernah kau memaksakan imanmu kepada orang lain. Ya kalau memang itu imanmu silakan. Tapi yang menentukan nanti yang Maha Kuasa, ya. Karena apa? Yang dikatakan saudara kita Muslim itu tidak ada yang salah. Kalaupun ada yang salah itu oknum. Contoh ketika dia menyampaikan dengan apa? Dengan amarah. Itu oknum. Bukan salah agamanya. Jadi ini perlu kita ketahui. Jadi kalau seperti saya udah ngerti sampai ke sana. Itu oknum. Jadi siapapun apapun sukunya pasti ada oknum. Ya, jangan dipersalahkan agamanya. Ini yang sering terjadi. Ya, ini makanya yang Maha Kuasa lihat. Itu oknum bisa dari mana aja ada. Dari kalangan suku apapun ada. Ya, ya semua. Ya, melakukan kehendak daripada yang Maha Kuasa itu, nggak semua. Nah itu makanya kan jangan kita pernah mempersalahkan. Jadi ketika kita mempersalahkan seseorang, ya itu hati-hati. Nah itulah pekerjaan daripada si iblis tadi. Maunya apa? Kita mempersalahkan orang. Sekalipun orang itu salah nggak boleh. Itu bukan hak kita. Ya, itu hak yang Maha Kuasa, hak pencipta. Makanya saya mengatakan tidak kamu mengatakan bodoh aja kepada orang lain, saya takut. Kenapa? Ketika saya mengatakan bodoh kepada orang lain, berarti saya mengatakan bodoh kepada penciptanya. Siapa penciptanya? Yang Maha Kuasa. Itu makanya saya berhati-hati. Makanya dalam pepatah dunia mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Nah ini perlu saya jaga. Ya, karena yang menciptakan Nandar kan bukan saya. Hebat banget saya mengatakan Nandar bodoh. Ya sekalipun Nandar punya kekurangan, tetap saya katakan orang baik. Nah itu yang dikehendaki oleh Maha Pencipta. Kita saling mendoakan, ya. Saya tetap doakan. Pasti namanya manusia pasti punya kekurangan. Makanya didoakan supaya apa? Dia mendapat hidayah. Siap. Dapat petunjuk. Baik. Benar gitu. Terima kasih Pak. Karena Bapak kan sudah sering. Enggak, yang saya tanya ini pengalaman istri Bapak nih. Apakah istri Bapak udah berhenti ke gereja atau masih ke gereja? Benar Pak, benar ya. Dia udah sadar. Benar dia udah mengerti tentang namanya tempat suci yang sebenarnya di mana tubuhnya. Ya bangunan nggak akan bisa. Ya jadi istri Bapak sudah nggak pernah ke gereja. Bentar. Jadi mohon maaf Pak, Bapak jelaskan saja tentang istri Bapak. Jadi istri Bapak sudah nggak nyembah Yesus, sudah nggak nyembah Roh Kudus, sudah nggak nyembah Bapak, tetapi sekarang seperti Bapak gitu sama. Iya, jadi nggak pernah ke gereja. Benar sekarang. Makanya saya sangat bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena yang mengubah dia yang Maha Kuasa yang menciptakan dia. Ya dikasih sentuhan. Karena apa? Dia berdiam bersama-sama dengan aku, tapi kami berbeda kan. Makanya dia gak mungkin enak, Pak, ya? Iya nggak enak. Dalam satu rumah. Kalau dalam ajaran Maha Pencipta Bapak ini makan babi juga atau enggak Pak? Gimana? Makan daging babi enggak? Dalam ajaran Bapak nih, Bapak makan babi. Saya begini, ya yang Maha Kuasa itu tidak pernah larang. Yang dilarang itu seperti apa? Ketika itu dipaksa. Banyak orang. Jadi Bapak makan babi juga? Ya tidak. Kenapa? Kenapa? Itu kan ada larangan. Secara iya. Jadi Bapak nggak makan babi? Ada larangan. Jadi makanan yang tidak kau sukai jangan kamu makan. Memang saya nggak suka begitu. Kalau istri gimana istri? Masih makan babi? Masih. Ya itu yang mau saya lakukan sekarang. Tapi nggak apa-apa lambat laun. Ya ini saya sangat bersyukur ya. Masa dalam satu rumah berbeda ada dua keyakinan. Tapi sekarang ya saya sangat bersyukur. Terima kasih bagi Yang Maha Kuasa. Ya istri saya sudah bertahap lah ya. Namanya itu proses. Jadi untuk mencari iman itu nggak boleh paksaan. Saya juga kemarin dia kalau mau tetap ke sana nggak apa-apa. Yang penting ya puji. Ya saya sangat bersyukur ya. Dia diubah oleh Yang Maha Pencipta. Dia mungkin direnungkan. Bapak puasa juga nggak Pak? Ini ada yang komen. Bapak puasa. Gimana? Bapak puasa juga nggak dalam aliran kepercayaan Bapak ini? Saya puasa jasmani, puasa rohani. Saya dua-duanya. Jadi Bapak nggak minum? Nggak minum, nggak makan? Ya, benar. Wih. Kalau saya itu puasanya 52 hari. 52 hari? Wih, benar. Nah, itulah makanya saya katakan.
Jadi semua manusia itu punya kelebihan masing-masing. Tapi maksudnya bukan langsung monoton. Dari satu minggu itu saya ambil 1 hari, 1 minggu itu 1 hari, terus 1 hari, begitu. Dalam 1 minggu 1 hari terus puasa. Jadi kan puasa itu mendatangkan kuasa. Satu bulan itu cuma 4 kali. Iya, 1 bulan 4 kali. Kan dalam 1 tahun kan seperti saudara kan itu kan cuma 30 hari dalam 1 tahun. Iya. Saudara saya muslim. Kalau saya dalam 1 tahun 52 hari. Karena setiap hari, setiap 1 minggu itu 1 hari. Puasa jadi terus. 1 minggu 1 minggu itu 1 kali. Kalau 1 bulan 4 kali. 4 kali 12 berapa, Pak? Jadi setahun 4 kali 12. 52 minggu. 52 minggu. Enggak, berapa hari? Berarti 52 hari. Karena 1 minggu aku ambil puasanya 1 hari. 1 minggu 1 hari, 1 minggu. Berarti kan 1 tahun kan 52 minggu. Nah, begitu. Oh, Bapak mah ini kata teman-teman ini Bapak mau puasa hari kelahiran, weton. Nggak apa-apa lah. Yang penting saya melakukan puasa mau kelahiran itu terserah mereka. Ya, yang penting saya ajaran daripada Maha Kuasa. Kalau yang seperti dalam kekristenan kan itu dia Yesus puasa 40 hari 40 malam. Itu monoton. Seperti saya kita kan manusia ya. Yang penting intinya dalam Yang Maha Kuasa itu kita lakukan kehendaknya, ya, perintahnya. Jadi karena puasa itu adalah mengapa? Menguji hawa nafsu, ya. Pengendalian diri. Nah, ini harus kita uji. Itu artinya. Jadi puasa itu artinya mendatangkan kuasa bagi kita. Supaya apa? Pak, mohon maaf, waktu istri Bapak masih Kristen Protestan kan masih ada salib nih. Apakah sekarang salibnya sudah nggak ada? Gimana? Itu salib masih ada. Nah, kita tidak boleh paksa, masih ada. Kita harus belajar jujur. Sabar. Waktu istri Bapak masih Kristen kan ada patung salib tuh di tembok itu. Iya, masih ada sekarang. Lah kan istrinya sudah pindah keyakinan, kenapa masih ada, Pak? Jadi begini, jadi itu kan dia masih pindah keyakinan belum seutuhnya. Oh, belum seutuhnya, masih belum sempurna, jadi masih setengah-setengah gitu ya. Jadi begini, ketika kita sampaikan, sementara kita yang menyampaikan gak damai dengan istri kan, sama ada tong kosong bunyi nyaringnya. Saya nggak mau seperti itu. Ya nggak apa-apa, biarkan dengan sendirinya nanti. Ya, kita nggak mau memaksa. Ya, ketika kita ajarkan, biarlah dia dengan sendirinya. Biarlah dengan natural, ya. Nah, itulah pengajaran yang benar. Dengan sendirinya natural, tanpa ada intimidasi, tanpa ada justice. Nah, itu yang saya mau. Begitu. Oh, masih ada, masih belum sempurna, Pak ya. Jadi istrinya sudah pindah keyakinan tapi masih belum bisa untuk mencopot kayu salibnya di rumah itu ya. Benar. Kalau anak masih Protestan. Anak Bapak anak yang laki-laki tuh, anak yang laki-laki yang saya lihat tuh. Justru anak nggak pernah pergi ke gereja. Oh, nggak pernah pergi ke gereja. Nggak, keyakinannya apa? Protestan juga udah atau ikut Bapak? Ya keyakinannya nggak pernah ikut ke gereja. Terus apa dong? Jadi ateis, agnostik. Seperti itulah, seperti itu. Oh, agnostik. Aduh, jadi itu Bapak bermacam-macam aliran di rumah nih. Ada yang aliran kepercayaan Maha Kuasa, ada agnostik, ateis, ada ateis. Nggak ada kalau ateis nggak ada ya. Agnostik percaya sama Tuhan. Mereka percaya tapi percaya hari-hari. Kalau anak-anak saya itu mah. Jadi ya cuek-cuek saja lah begitu. Siap. Sunat enggak, Pak? Mohon maaf, ini kalau dalam aliran kepercayaan Bapak sunat apa enggak? Saya sunat juga 2 kali. Anak saya juga sunat, ya. 2 kali? Enggak ada kepalanya dong, Pak. Sudah 2 kali enggak ada kepalanya dong, bahaya, Pak. Aduh. Untuk apa jasmani saya bersih kalau hati saya nggak bersih? Makanya 2 kali. Sunatnya 2 kali. Iya, sunat jasmani pertama dan sunat rohani yang kedua, begitu. Saya kira sunat 2 kali kepalanya dipotong juga. Banyak bingung.
What? Saya kira sudah 2 kali dipotong kepalanya juga, makanya aduh kasihan Enggak. banget ini. Itu sunat yang pertama, sunat kita apa? Sunat kitanan, sunat apa jasmani. Baru yang kedua, jadi untuk apa? Kadang-kadang banyak Sunat orang yang rohani. sepihak saja. Orang hanya sunat satu pihak saja. Jadi banyak ini yang terjadi. Karena yang Oh, maksudnya berarti- hanya tidak ingin hanya sunat jasmani doang, enggak. Hati juga Berarti- perlu disunat. Bapak ini Muslim aliran kepercayaan. Soalnya sunat juga, kalau Kristen kan nggak sunat. Seperti apapun. Saya berserah diri kepada Maha Pencipta, itu aja. Saya nggak ada karena tuntunan manusia. Saya nggak. Mohon maaf. Kenapa? Sering berlawan terus. Siap-siap. Bapak kan masuk aliran kepercayaan ini usia berapa Pak? Saya lupa waktu itu. Usia 30 sekian lah, 30 Oke, lebih. 35 lah. 35 lah ya. Kita anggap Iya. 35. Benar. Jadi Bapak usia 35 itu belum disunat? Udah, Oh udah. dari awalnya udah. Sebelum saya juga nikah udah. Oh udah disunat. Udah. Oh. Anak-anak? Karena anak-anak Anak Bapak? mulai dari SD. Itu anak saya duanya sunat massal dulu. Oh sunat masa. Iya. Itulah Nandar. Jadi makanya itulah kita bisa, saya katakan kemarin juga memang Juma kan kami luar biasa dia. Sebenarnya kadang-kadang kan Kristen ini banyak ya menjelek-jelekan, nggak apa-apa, ini semua disampaikan itu benar kok. Ya. Bagaimana kita kembali kepada diri kita sendiri, cara meresponinya. Sehingga begitu juga